Selamat siang, kami dari kelompok 3 Sastra Prancis akan mempresentasikan mengenai spiritualisme. Saya sendiri Alaya Hafizatul Zahra bersama dengan teman-teman saya yang lain, yaitu Syadia Paramita, Ahmad Satria, Disti Nabila, Noya Puja, Muhammad Ramadan Panjaitan, Helen Angelia, Ernita, Muhammad Tifal, dan Siti Suryati. Saya akan memulai presentasi ini dengan menjabarkan spiritualisme itu sendiri. Ilmu filsafat memiliki banyak cabang yang merupakan pemikiran dan fenomena yang dijabarkan secara kritis dan mendalam. Banyak tokoh spiritualisme yang menjabarkan makna spiritualisme ini berbeda-beda, namun masih mengerucut dalam artian masih memiliki makna yang berkaitan. Nah, pemikiran manusia selalu berevolusi. Begitu juga dengan ilmu-ilmu filsafat ini. Dan tentu saja spiritualisme juga terus berevolusi pemikirannya. Nah, hal ini dinamai dengan spiritualisme modern. Dan umumnya itu spiritualisme berkaitan dengan roh, kepercayaan, bahkan agama. Nah, spiritualisme ini sendiri menyangkut kesadaran pribadi manusia untuk mencari, menemukan, dan memaknai makna kehidupan yang sebenarnya yang berkaitan erat dengan roh dan pengalaman pribadi. Dengan kata lain, spiritualisme merupakan upaya manusia dalam mencari, menemukan, dan mempertahankan makna kehidupan manusia yang sesungguhnya. Manusia dituntut untuk menjadi manusia yang transendental, yaitu manusia yang memiliki pemikiran yang luas dan objektif. Halo, saya Satria. Saya akan memaparkan pengertian spiritualisme yang merupakan subjek dari makalah kelompok kami. Yang pertama, spiritualisme sendiri mengandung beberapa arti, yakni ajaran yang menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh, yaitu Numa, Nous, Raison, dan Logos, yaitu roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Spiritualisme juga kadang-kadang dikenakan pada pandangan identik yang menyatakan adanya roh mutlak, kayak seperti spiritualisme dipakai dalam istilah keagamaan untuk menekankan pengaruh langsung dari roh suci dalam bidang agama. Spiritualisme berarti kepercayaan bahwa roh-roh orang mati berkomunikasi dengan orang hidup melalui orang-orang tertentu. Inti dari ini, pengertian spiritualisme itu menyatakan bahwa roh adalah suatu hal yang mutlak. Terima kasih. Nama saya Disti Nabila dan saya akan menjelaskan tentang sejarah dari spiritualisme. Sejak konsepsi kemanusiaan, kita telah terbagi menjadi dua bagian. Mereka yang percaya bahwa kenyataan hanya terbuat dari materi atau materialisme, dan mereka yang percaya bahwa ada hal lain atau yang kita sebut dengan spiritualisme. Salah satu aliran filsafat manusia mengenai spiritualisme yang berpendapat bahwa kenyataan sejati adalah yang bersifat spiritual. Nah, esensi dari kenyataan spiritual ini adalah kemampuan manusia itu sendiri untuk berpikir. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk spiritual dikarenakan manusia merupakan makhluk yang memiliki kesadaran dalam beragama ataupun kepercayaan. Manusia memiliki insting di mana mereka merasa butuh dalam bergantung kepada suatu kekuatan yang tidak terlihat, tapi mereka yakin dan mereka percaya bahwa hal tersebut bisa mempengaruhi hidup mereka. Dan dari hal-hal tersebut dapat kita pahami bahwa insting dari manusia itu sendiri merupakan salah satu penyebab utama ataupun hal yang mendasari adanya kepercayaan ataupun spiritualisme itu sendiri. Halo, nama saya Helen. Sekarang saya akan mempresentasikan salah satu tokoh spiritualisme, yaitu Arthur Conan Doyle. Ia memiliki nama asli Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. Ia merupakan seorang penulis, spiritualis, dan juga dokter. Karyanya yang terkenal yaitu Sherlock Holmes. Ia lahir di antara keluarga Katolik, namun ia sempat kehilangan kepercayaannya terhadap Katolik karena ia menolak adanya kasta khusus untuk pastor, sikap intoleransi terhadap mereka yang menganut agama lain, dan juga kepercayaan bahwa hanya ada satu agama yang benar.
Ia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang spiritualis pada tahun 1916 setelah ia membaca karya John W. Edmonds, Alfred R. Wallace, dan juga General Grayson. Dan juga setelah ia melakukan sebuah eksperimen di rumahnya sendiri dengan bantuan seorang perantara. Salah satu karya mengenai spiritualisme yang terkenal adalah The History of Spiritualism in Two Volumes yang diterbitkan olehnya pada tahun 1926. Doyle sangat mendukung spiritualisme dan upaya-upaya untuk membuktikan bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Doyle meyakini bahwa spiritualisme merupakan penghiburan dari Tuhan bagi mereka yang berduka agar mereka dapat berkomunikasi dengan mereka yang telah meninggal. Doyle juga mempercayai bahwa penyakit mental disebabkan oleh gangguan roh. Ia juga sering berkeliling dunia untuk menyampaikan pemikirannya ini. Terima kasih. Saya Ernita dan akan menjelaskan tentang Emma Hardinge Britten, yaitu seorang tokoh spiritualis modern Amerika. Namun, Emma Hardinge Britten lahir di London pada tahun 1823 dengan nama Emma Floyd. Pada tahun 1850, ia mulai muncul ke dunia luar menggunakan nama Emma Hardinge. Lalu tahun 1855 ia bersama ibunya pindah ke New York City. Tahun 1856 ia mengalami suatu peristiwa besar berupa ia mengalami kerasukan seorang arwah mantan awak kapal yang sudah meninggal. Nah, sejak saat itu ia mulai menekuni dunia spiritualism. Lalu pada tahun 1857 ia mulai menyampaikan kuliah pertamanya di London, di New York. Lalu pada tahun 1869 ia menerbitkan 2 volume buku Modern American Spiritualism, yaitu sebuah karya yang memberikan sejarah 2 dekade pertama gerakan spiritualis. Lalu pada tahun 1870 Emma menikahi William Britten, seorang spiritualis Boston, dan pada tahun 1872 kedua pasangan itu berusaha untuk memulai jurnal spiritualis berjudul The Western Star. Kemudian pada tahun 1871 Emma Hardinge Britten mengemukakan 7 prinsip komunikasi yang diilhami dari Robert Owen yang merasukinya. 7 prinsip tersebut yaitu yang pertama, kepercayaan terhadap Tuhan, persaudaraan manusia, keabadian jiwa, tanggung jawab pribadi, kompensasi dan retribusi akhirat untuk semua perbuatan baik atau buruk yang dilakukan di dunia, dan jalan kemajuan abadi terbuka bagi setiap jiwa manusia yang berkeinginan untuk menggapainya dengan jalan kebaikan abadi. Lalu Emma Hardinge Britten meninggal pada tahun 1899. Halo, saya Naya Pajakusuma. Saya dari bahasa Prancis dari kelompok spiritualisme. Kali ini saya akan membahas salah satu tokoh spiritualisme yaitu Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Al-Sabah bin Imran bin Muhammad bin Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi, di mana saat itu Khalifah Harun al-Rashid dari Bani Abbasiyah berkuasa. Dia lahir dari keluarga kaya dan terhormat. Al-Kindi hidup di zaman di mana Islam berada pada masa kejayaannya. Pada masa itu ada banyak ilmuwan dan filsuf Islam, dan pada masa itu juga banyak mulai muncul buku-buku terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Filsafat sendiri menurut Al-Kindi adalah batas mengetahui hakikat suatu sejarah, dan tujuan filsafat itu sendiri menurut Al-Kindi adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Salah satu pemikiran Al-Kindi adalah tentang roh dan jiwa. Menurutnya, roh dan jiwa tidak tersusun, tetapi memiliki arti penting dan sempurna. Pada hakikatnya, jiwa bersifat lahiriah dan spiritual, maka jiwa berbeda dengan tubuh. Potensi-potensi hawa nafsu itu dapat terjadi kapan saja, namun jiwa dapat mengekalnya.
Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama badan. Setelah berpisah dengan badan, jiwa itu akan pergi ke alam akal atau alam kekal. Perkenalkan, nama saya Sadia Paramita Rusti dari sastra Perancis dari kelompok spiritualisme. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat dari spiritualisme dari Jerman, yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Ia lahir pada tanggal 27 Agustus 1770 di Jerman Barat Daya. Ia termasuk salah satu Shakespeare, filsuf Yunani kuno, Alkitab, dan juga sastra Jerman. Selain bahasa Jerman dan Latin, ia juga belajar bahasa Yunani, Ibrani, Inggris, dan juga Prancis. Ia meninggal pada tanggal 14 November 1831 karena wabah kolera dan dimakamkan di Berlin. Ia juga menerbitkan beberapa karya utamanya, yaitu Phenomenology of the Spirit, Science of Logic, Encyclopedia of the Philosophical Science, Elements of the Philosophy of the Right, kuliah tentang estetika, dan yang terakhir kuliah tentang filsafat agama. Dan menurut pemikiran Hegel, studi Hegel telah menjadi 3 bagian, yaitu logika, filsafat alam, dan juga filsafat roh. Triade logika Hegel menempatkan itu ide sendiri sebagai tesis, alam sebagai antitesis, dan roh sebagai sintesis. Dan juga menjadi 3 tahapan, yaitu pertama tahapan di mana ketika roh berada di dalam keadaan dirinya sendiri, yaitu sebagai atau disebut logika. Tahap kedua yaitu roh berada di dalam dirinya sendiri dan berbeda dengan lainnya, yaitu disebut dengan filsafat alam. Dan yang ketiga adalah tahapan ketika roh kembali kepada dirinya sendiri, yaitu kembali dari berada di luar dari dirinya, sehingga roh berada di dalam keadaan dalam dirinya dan bagi dirinya sendiri, yang itu disebut sebagai dengan filsafat roh. Terima kasih. Nama saya Siti Suryati. Saya akan menjelaskan tokoh spiritualisme Plotinus. Plotinus lahir pada tahun 204 di Mesir, dan pada tahun 232 ia pergi ke Alexandria untuk belajar filsafat kepada seorang guru bernama Anonymous Sakas selama 11 tahun. Di usia ke-40 tahun ia pergi ke Roma, dan di sana ia menjadi seorang filsuf yang terkenal pada zaman itu. Salah satu muridnya yang bernama Porphyr berhasil mengumpulkan ke-54 karyanya, yang kemudian ia kelompokkan menjadi 6 set, yang masing-masing set itu berisi 9 karya milik Plotinus. Jadi tiap set itu mempunyai tema berbeda, dan masing-masing set atau set itu disebut dengan unit. Awalnya Plotinus itu tidak bermaksud untuk mengemukakan pemikirannya sendiri, tetapi ia hanya ingin memperdalam pemikiran dari Plato. Makanya pemikiran Plotinus itu juga disebut dengan Neoplatonisme. Beberapa pemikiran dari Plotinus, yaitu pertama ada metafisika Plotinus. Menurutnya pemikiran manusia itu terbagi menjadi 3 realitas. Pertama ada the one, kedua ada the mind, ketiga ada the soul. Yang kedua ada tentang ilmu. Menurut Plotinus, menurut Plotinus, sains itu lebih rendah daripada metafisika, dan metafisika itu lebih rendah daripada keimanan. Yang ketiga ada tentang jiwa. Jadi menurut Plotinus, jiwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dibagi secara kuantitas, tetapi jiwa itu merupakan sesuatu yang satu dan tidak bisa dibagi. Yang keempat ada bersatu dengan Tuhan. Tujuan dari filsafat Plotinus itu adalah bersatu dengan Tuhan. Sekian, terima kasih. Saya Rama. Di sini saya akan memaparkan kesinambungan pemikiran tokoh-tokoh spiritualisme yang telah dijelaskan.
Dari pemikiran tersebut kita dapat mengambil satu titik fokus aliran spiritualisme, yaitu kepercayaan akan roh. Hal yang didalami dalam aliran spiritualisme sangat bertolak belakang dengan aliran materialisme. Entitas yang tidak terlihat dan tidak kasat mata dianggap sebagai hal yang nyata. Dunia roh dipercaya oleh tokoh-tokoh spiritualisme lantaran mereka mengklaim bahwa komunikasi antar roh adalah hal yang memungkinkan. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku sebagai perantara komunikasi antar roh dengan tujuan membantu keberlangsungan kehidupan manusia, seperti contohnya menyembuhkan penyakit mental maupun fisik, menyeberangi waktu, dan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari dunia spiritual. Lalu roh dianggap sebagai penggerak segala peristiwa dan fenomena yang terjadi di dalam dunia ini. Dan dunia yang kita tinggali saat ini bukanlah dunia sejatinya untuk roh, melainkan dunia yang sejati untuk roh adalah alam kekal. Oleh karena itu, tokoh spiritualisme percaya akan kehidupan setelah kematian, dan di antara mereka percaya surga lebih penting dari bumi. Tuhan dianggap sebagai sosok spiritual yang paling tinggi dan hanya ada satu. Tuhanlah yang menciptakan seluruh roh yang ada di dunia ini. Dan Tuhan tidak dapat dipahami oleh metode sains ataupun logika karena ia berada di luar eksistensi dan berada di luar seluruh hal-hal ini. Jika mencoba mendefinisikannya, maka kita akan gagal. Lalu, untuk manusia yang ingin mencari jawaban tentang kehidupan setelah kematian, dapat memanfaatkan aliran spiritualisme untuk mencari jawaban tersebut. Meskipun sampai saat ini belum ada yang dapat membuktikan kebenaran akan hal tersebut. Karena kembali lagi, aliran spiritualisme sangat erat dengan kepercayaan. Halo, nama saya Muhammad Ifal Nawafin. Saya akan memaparkan kesimpulan dari tulisan kami mengenai spiritualisme. Pertama-tama, spiritualisme adalah cabang ilmu filsafat yang percaya bahwa hal-hal di luar material adalah hal-hal yang mendasar. Paham ini juga didasari pada penekanan terhadap pengalaman pribadi atau yang bisa kita sebut sebagai ilmu empiris. Sebenarnya seluruh posisi filsafat itu tidak bertentangan dengan spiritualisme, dengan catatan paham tersebut masih mengakui adanya eksistensi di luar material. Nah, eksistensi di luar material ini sebenarnya tidak bisa kita buktikan secara konkret karena kemampuan indrawi kita tidak bisa menangkap dan merespon hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu, paham spiritualisme ini sangat berkaitan dengan suatu kepercayaan atau agama. Mungkin segitu saja penjelasan pemaparan dari saya mengenai spiritualisme, karena sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di presentasi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.